Jadilah solusi. Ini adalah sebuah tugas yang diperuntukkan dan ditetapkan Tuhan untuk hidup saudara dan saya. Saudara, ketika kita membaca daripada Yesaya 35 yang menjadi ayat pembacaan kita hari ini, kita tahu ini adalah janji pemulihan bagi bangsa Israel pada saat itu. So, dengar ini baik-baik, janji yang sama tentang pemulihan untuk hidup saudara dan saya yang Tuhan berikan sebagai kekuatan kita menjalani hari ini. Saudara, ketika saudara membaca daripada Yesaya ke-35 ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata demikian. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Saudara, saya percaya janji ini adalah untuk saudara dan saya. Ketika Tuhan berjanji untuk memulihkan bangsa Israel pada saat itu, Tuhan bilang apa? Bahwa orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion. Sion berbicara tentang sebuah tempat yang seringkali digambarkan atau menggambarkan Yerusalem, saudara. Bahwa bangsa Israel akan dibawa kembali pulang ke Yerusalem dengan apa? Dengan dibebaskan Tuhan, dengan sorak-sorai, dengan sukacita. Saya percaya saudara akan mengalami pembebasan, saudara akan mengalami sorak-sorai, saudara akan mengalami yang namanya dibawa masuk oleh Tuhan kepada pembebasan atau pemulihan. Dengar ini baik-baik, sukacita abadi. Yang berikutnya, kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh dari hidup saudara dan saya. Inilah janji pemulihan bagi bangsa Israel dan janji yang sama untuk saudara dan saya. Lalu pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan, saudara? Di ayat kedua atau di ayat yang pertama, Yesaya 35 ayat yang pertama, padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara dan akan bersorak-sorai dan berbunga. Seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ya bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, Semar Karmel dan Saron. Dengar ini baik-baik, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan. Saudara, ketika kita mau melihat kemuliaan Tuhan, janji pemulihan, maka ada sebuah kepercayaan yang harus kita bangun. Yaitu apa? Di ayat ketiga firman Tuhan bilang begini, kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Saudara, ini bukan sebagai sebuah perintah untuk kita terlebih dahulu, tapi juga setelah kita dipulihkan, kita harus berani untuk mengambil sebuah peran aktif di dalam menguatkan orang lain. Jadilah solusi untuk orang lain. Saudara, ketika kita dikuatkan, maka kita harus menggunakan kekuatan anugerah itu menguatkan orang lain lagi. Yang berikutnya ayat keempat, firman Tuhan bilang begini, katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang untuk menyelamatkan kamu. Firman Tuhan bilang apa? Kuatkanlah hati. Saudara, saya percaya janji ini terlebih dahulu untuk hidup saudara dan saya. Alamilah dan terimalah kekuatan yang dari Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bagaimana Tuhan bisa sanggup membawa bangsa Israel masuk kepada tanah perjanjian, masuk kembali kepada janji Tuhan. Janji yang sama untuk hidup saudara dan saya. Kuatkanlah hatimu dan janganlah takut. Sebab apa? Sebab Allah sendiri yang akan berperkara untuk hidup saudara dan saya. Dan ayat kelima yang terakhir, pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Saya percaya ini bukan cuma sekedar janji terhadap fisik, tapi terhadap sesuatu yang rohani. Orang yang buta rohaninya, saudara akan pulihkan, saudara akan celikkan. Nah, saya percaya tugas ini adalah tugas untuk saudara dan saya. Jadilah solusi, dan untuk mengambil janji Tuhan bagi hidup saudara dan saya, teruslah jadi berkat buat orang lain. Sehingga janji Tuhan yang sama bukan saja diminati atau dinikmati oleh saudara sendiri, tetapi juga buat orang lain juga. Selamat untuk menjadi solusi. Tuhan berkati kita semua. God bless.